Gilart bisa pakai Galaxy Armor juga dong. Leave me alone! Ah! Halo guys, kembali saya Desara dengan spoiler dari movie Ultraman R. Spoiler alert, buat teman-teman yang gak demen sama spoiler, mending skip aja ya. Yang mana spoilernya sebenarnya udah dari premiere kemarin sih. Cuma karena saat itu kita belum nonton, bener atau enggaknya masih 50-50 lah. Tapi karena hari ini movie R udah resmi tayang di bioskop Jepang sana, pastinya yang udah nonton bakalan share spoiler ya guys. Ada yang dari magazine terus sampai ada SF Gilart juga loh. Mana besok di Cina bisa di streaming lagi. Kayaknya secara spoiler nih lebih parah dari movie Blazer deh. Jadi ini dia spoiler Ultraman R The Movie The Clash of Light and Evil. Langsung aja check it out. Yang pertama, Gilart Galaxy Armor. Sesuatu yang bener-bener gak expect banget. Bahkan sejak trademark Gilart kemarin aja kita udah sempat kepikiran ya, kira-kira Gilart bisa pakai armor juga nggak? Dari spoiler magazine hari ini ternyata bisa dong. Yang mana setelah Galaxy Armor kalah melawan Repodios, Gilart pun akan mengambil Galaxy Cube dan langsung menggunakan armor ini. Oh, jadi dia model pinjem toh. Yang kalau boleh jujur dibandingin sama Art, entah kenapa Galaxy Armor bareng Gilart itu kayak lebih cocok aja sih. Mungkin karena warna hitam sama ungu tuh masih berasa nyambung ya guys. Kemudian untuk jurusnya pun kalau dilihat sama juga, masih dengan Galaxy Finalize tapi ini versi kidal gitu. Terus di samping mereka tim barengan. Oh, pokoknya Gilart Galaxy Armor ini emang cocok dibikin surprise ya. Dan buat lu pada yang sekarang nanya Solis Armor, Luna Armor bisa apa enggak, harusnya bisa juga lah. Galaxy Armor aja bisa, masa armor lain kagak? Dan pastinya ini bakalan berlaku buat SIF Gilart juga sih. Yang dua, Gibbous dan Croco Seijin comeback. Oke, ini memang belum ada leak scene-nya, jadi untuk sekarang anggap aja 50-50 ya guys. Yang mana dari spoiler orang yang ikut premiere kemarin, katanya Gibbous sama Croco Seijin bakalan comeback juga. Dan menurut gue pribadi ini bagus buat memperjelas plot hole episode 21 kemarin loh. Habis episode 21 lawan King of Monsters, Gibbous gimana? Jadi ini kalau sampai bener bisa ngejawab pertanyaan fans ya. Oh, rupanya Gibbous diurus sama Croco Seijin toh. Karena berhubung timeline movie-nya di antara episode 21 sama 22 ya masih terbilang masuk-masuk aja. Terus ini gue kadang penasaran sama Boy Tai juga sih. Mereka kira-kira ada ikut terlibat bantu perbaiki Gibbous kak? Selama ada Croco Seijin harusnya mereka bakalan ikut bantu deh. Intinya kemunculan Gibbous sama Croco Seijin itu sekedar cameo sekaligus memperjelas habis dari kejadian King of Monsters kemarin gimana ya. Yang tiga, Shu akan berubah menjadi Gilart. Kalau ini mah udah fix bener. Karena spoiler scene-nya pun udah pada beredar sih. Yang mana Repo Seijin akan menangkap Shu dan kemudian memaksanya berubah menjadi Gilart menggunakan Art Riser sekaligus Gilart Cube. Sebelum berubah mungkin Shu bakalan dikendaliin kali. Gila, itu scene berubahnya Shu sama kayak Yuma loh. Jadi Gilart bakalan muncul di belakang Shu buat Ultra H juga ya. Terus ada scene Shu di dalam dimensi Repo Seijin. Berarti di dalam mah gak cuma Yuma doang. Makin memperjelas dong. Di scene terakhir akan menampilkan Art maupun Gilart yang melihat skip. Kemudian Yuma dan Shu yang pingsan setelah berhasil mengalahkan Repodios. Sumpah nih Shu beneran the real heroine cok. Seberapa serunya nanti kita lihat dah. Yang keempat, Team Up Art dan Gilart. Wah, yang ini makin di spoiler lagi ya. Dan sebenarnya dari teaser pertama bahkan yang kedua pun udah kelihatan banget sih. Kayak Art sama Gilart bakal lawan Repodios barengan. Terus fighting pose mereka sama. Beneran kayak kakak adik loh. Dan ada scene dimana mereka ngeluarin korinnya juga barengan ya guys. Gilart mah kalau ngeluarin jurus emang kidal mulu anjir. Lagi-lagi ini jadi team up yang beneran ditunggu banget dah. Bakal lebih baik dari trigger-trigger dah nggak? Secara musik BGM pun kalau bisa masih sama kayak biasanya ya. Please, itu jangan sampai pakai lagu opening lah. Karena bukannya epic ntar malah jadi biasa aja sih. Lagi epic-epic begini kok disuruh ceria-ceria. Yang kelima, Yuma versi paralel. Ini salah satu yang gak expect juga loh. Yang mana kalau dari spoiler kurang lebih gini ya guys. Setelah Repo Seijin mengambil Art Riser Yuma dan menggunakannya kepada Shu, tiba-tiba Yuma dari universe paralel pun datang, kemudian memberikan Yuma Art Riser-nya agar Yuma tetap bisa berubah menjadi Art. Asli, kita pas pertama kali denger Yuma versi paralel ini pasti penasaran banget sih. Kok tiba-tiba jadi ada versi paralel? Cuma karena kita belum nonton untuk sekarang belum bisa tahu banyak dah. Paling ya berteori doang. Yang kalau dari teori gue sendiri ini bisa jadi Yuma dari masa depan ya. Karena kemungkinan 3 bulan pas Yuma lagi di luar angkasa bareng Rution, dia tiba-tiba disuruh nolong dirinya di masa lalu loh. Yang dipikir-pikir bisa aja. Soalnya kalau mau bilang Yuma versi paralel ini dari Universe Blazer gak masuk sih. Orang dia cuma anggota GGF doang. Lagi-lagi buat lebih jelasnya tetap harus nonton dulu ya guys. Mungkin besok udah ada yang share spoiler juga deh. Yang keenam, tidak ada siluet ataupun teaser Ultraman Omega. Kalau untuk Omega sebenarnya gak heran karena ini baru bulan Februari ya.
Biasa reveal Ultraman baru mah paling cepet bulan Maret akhir. Makanya kadang gue selalu bilang, kalau Omega di reveal dari movie art sekarang apa nggak kecepetan tuh? Misalnya di reveal pun at least masih siluet lah. Nggak mungkin full ditunjukin desainnya gimana ya guys. Jadi kedepannya kalau ada movie Ultraman yang tayangnya bulan Februari, mending jangan harap ada reveal Ultraman baru dulu. Kuncinya ya tetap sabar. Soalnya bulan April itu udah fix pasti bakalan reveal Ultraman baru sih. Yang 7, movie art bakal lebih bagus dari movie Blazar. Ya, untuk ini sebenarnya tergantung juga, karena setiap orang itu seleranya pasti beda-beda ya guys. Tapi kalau dari orang Jepang yang udah nonton dari premiere bahkan yang hari ini, kata mereka tuh movie art bagus banget loh. Ceritanya enjoyable, Guild Art beneran jadi karakter yang banyak orang suka, final battle-nya. Cuma secara penutupan endingnya katanya emang agak buru-buru sih. Bahkan Sujimoto Kantoku sendiri dari interview kemarin secara gak langsung kayak peringatin jangan yang terlalu ekspektasi tinggi-tinggi ya. Penekanan karakter sama dramanya masih sama kayak series, terus untuk final battle-nya juga bukan yang wow banget. Cuma terlepas ada kekurangan, kita pasti penasaran sama sinematografinya lah. Walaupun Sujimoto Kantoku secara fighting scene B aja, tapi sinematografi beliau itu bagus loh. Buat feel yang lebih dapat lagi, saran gue kalau bisa langsung nonton dari bioskop ya guys. Soalnya perbandingan nonton di HP sama langsung di bioskop itu pasti feel-nya beda banget sih. Apakah movie art bakal lebih bagus dari movie Blazar ya? Kita lihat aja. Yang 8, bentuk Repodios. Ya, bener-bener gak expect juga, karena kalau dari spoiler katanya Repodios itu hasil fusion Reposeidon sama Zero Gelos ya. Gila, sampai bawa-bawa Zero Gelos dong. Awalnya gue kira Zero Gelos itu kayak sekedar nambah-nambah kaiju doang loh. Dia kalau muncul ya wes. Ternyata jadi komponen fusion gak tuh? Dan untuk Repodios pun gue kira tuh bentuk raksasa atau bentuk kaijunya Reposeidon ya guys. Ini mah gak ketebak. Walaupun kalau boleh jujur untuk desain dari Repodios sendiri ini gak yang terlalu kelihatan fusion kaiju sih. Emang corak badannya kelihatan mirip Zero Gelos kah? Mungkin selain nyatu bareng Zero Gelos ada sama tumbuhan Gartura juga deh. Ya kalau untuk sekarang mau dibilang ada campur tangan sama Zeisu pun kita gak tahu. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk spoiler dari Ultraman Art The Movie The Clash of Light and Evil. Untuk SIF Guild Art itu nyusul ya. Karena kalau mau bahas SIF-nya mending sekalian sama mainan lain aja sih. Besok pas streaming di China sana siap-siap dah. Itu spoilernya ya makin banyak lagi. Yang spoiler sekarang mah belum ada apa-apanya. Ntar sampai ke fighting scene, epic moment. Tapi buat support Mbah Subur pastinya nonton dari bioskop ya guys. Hopefully kita yang Indo Malaysia secepatnya lah. Mungkin bulan Maret akhir udah bisa tayang duluan. Buat dijadiin tontonan pas lagi lebaran oke juga loh. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye.